Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indah Maudina dengan NIM 558. Di sini saya akan melanjutkan tugas viktimologi terkait tujuan pemidanaan menurut pasal 51 KUHP Nasional. Jadi di dalam pasal 51 KUHP Nasional ini menandai tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagai perubahan dari KUHP warisan kolonial yang telah berlaku lebih dari 1 abad, norma baru ini tidak hanya mengatur jenis dan tata cara pemidanaan, tetapi juga memberikan arah filosofis yang eksplisit mengenai apa tujuan pemidanaan itu sendiri. Dan dalam pasal ini juga menjadi dasar etik dan yuridis bagi hakim ataupun jaksa, penyidik, lembaga pemasyarakatan, serta pembuatan kebijakan pidana untuk menentukan bagaimana pidana harus dituangkan dan dijalankan. Dan dalam konteks KUHP baru, pemidanaan tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang lebih luas untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, pemulihan, dan kemanusiaan. Lalu 4 tujuan pemidanaan yang dicantumkan dalam pasal 51 merupakan refleksi dan dari perkembangan doktrin hukum pidana internasional serta kebutuhan pragmatis dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, tujuan mencegah dilakukannya tindak pidana atau tujuan preventif. Tujuan preventif ini merupakan tujuan klasik sekaligus fundamental dari pemidanaan, dan dalam pasal 51, tujuan ini mencakup dua aspek besar yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu pencegahan umum, dan yang kedua pencegahan khusus. Dan kedua pendekatan ini juga memiliki konsekuensi berbeda bagi pelaksanaan pemidanaan. Lalu yang pertama itu pencegahan umum. Pencegahan umum ini ditujukan kepada masyarakat luas melalui penetapan dan penegakan sanksi pidana negara yang ingin membangun kesadaran sosial mengenai batasan-batasan perilaku yang dapat diterima. Pada tahap ini juga pidana memiliki fungsi simbolis dan edukatif. Lalu yang kedua itu pencegahan khusus. Berbeda dengan pencegahan umum di mana pencegahan khusus ini berorientasi langsung kepada pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatannya pada masa mendatang. Pencegahan khusus dapat dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama itu efek jera yang muncul akibat pengalaman menjalani pidana. Yang kedua, pembatasan kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidana selama masa pidana berjalan, misalnya melalui penahanan, pengawasan, atau pembatasan kebebasan tertentu. Dan yang ketiga, pembinaan secara struktur, baik melalui program masyarakat, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, atau terapi bagi pelaku tertentu. Misalnya seperti pelaku penyalahgunaan narkotika. Lalu, tujuan yang kedua yaitu memasyarakatkan dan merehabilitasi terpidana. Tujuan ini termasuk dalam tujuan rehabilitatif, di mana merupakan salah satu ciri yang paling menonjol dari KUHP baru, dan tujuan ini juga menunjukkan perubahan ideologi dari pendekatan yang menekankan pembalasan menuju paradigma pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan individu. Rehabilitasi juga menegaskan bahwa pelaku tindak pidana bukan sekadar objek penghukuman, tetapi mereka juga manusia yang bisa dibina, dipulihkan, dan dikembalikan kepada masyarakat. Lalu pemidanaan sebagai sarana perbaikan individu, rehabilitasi ini bertumpu pada keyakinan bahwa kejahatan dapat muncul akibat faktor sosial, psikologis, ekonomi, atau lingkungan tertentu. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan untuk mengatasi akar persoalan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Misalnya, pelaku pencurian karena faktor kemiskinan dan kurangnya keterampilan kerja. Lalu pelaku kekerasan karena trauma masa kecil atau kondisi emosional. Lalu pelaku penyalahgunaan narkotika karena ketergantungan. Lalu melalui program formal seperti pendidikan, bimbingan kerja, terapi pelaku, atau konseling, sistem permasyarakatan berupaya membuat pelaku menyadari kesalahannya dan mengembangkan kemampuan untuk hidup secara produktif. Lalu reintegrasi sosial sebagai bagian dari rehabilitasi.
Pemidanaan dalam paradigma baru tidak boleh menyebabkan terpidana terputus dari masyarakat secara permanen. Terpidana harus dipersiapkan untuk kembali ke kehidupan sosial dengan identitas yang baru sebagai individu yang bertanggung jawab. Program reintegrasi seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan pembimbingan pasca peradilan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa terpidana dapat kembali menjalani kehidupan tanpa stigma, diskriminasi, atau ketidakpastian sosial. Selanjutnya, rehabilitasi sebagai investasi sosial. Tujuan rehabilitatif memiliki implikasi jangka panjang, dan pelaku yang berhasil dibina dengan baik tidak hanya menghindari pengulangan kejahatan, tetapi juga menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini mengurangi beban negara dalam jangka panjang dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Rehabilitasi di sini dimaknai secara komprehensif sebagai proses perubahan perilaku, pemulihan nilai moral, peningkatan kapasitas sosial, dan reintegrasi yang utuh. Lalu, ketiga, tujuan menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, yakni termasuk dalam tujuan restoratif. Tujuan ketiga pemidanaan ini menunjukkan adopsi prinsip keadilan restoratif dalam KUHP modern. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga pelanggaran terhadap korban dan kerusakan terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan seharusnya memfasilitasi pemulihan, bukan sekedar penjatuhan hukuman. Yang pertama itu pemulihan kerugian korban. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya membalas kesalahan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban. Pemidanaan diarahkan agar korban mendapatkan kompensasi, pemulihan psikologis, dan pengakuan atas penderitaannya. Melalui mekanisme seperti restitusi, mediasi, penal, atau kesepakatan damai, pemidanaan memiliki efek langsung terhadap pemulihan korban. Terus selanjutnya itu terkait rekonsiliasi sosial. Setiap tindak pidana berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan konflik antara pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan lingkungan sekitar dapat menyebabkan perpecahan sosial, di mana pemidanaan dalam kerangka tujuan restoratif mendukung atau mendorong proses rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak. Negara memfasilitasi proses sosial untuk mengembalikan rasa aman dan saling percaya antar warga. Rekonsiliasi ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, ketertiban, dan harmoni dalam masyarakat. Lalu, mengembalikan rasa aman publik, di mana kejahatan ini menyebabkan masyarakat merasa tidak aman, dan pemidanaan yang efektif harus mampu mengatasi rasa takut tersebut. Dengan pemulihan keseimbangan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran berlebih kepada tindakan suatu kriminalitas. Lalu selanjutnya, keadilan sebagai perbaikan relasi, bukan sekedar pembalasan, di mana dalam tujuan restoratif ini yang hendak dicapai adalah keadilan substantif, bukan keadilan yang berhenti pada penghukuman, tetapi keadilan yang memperbaiki keadaan. Dan ini juga menjadikan pemidanaan sebagai sosial yang dapat memperkuat solidaritas, memperbaiki hubungan, dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Yang keempat, tujuan menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dalam diri pelaku, atau termasuk dalam tujuan moral psikologis, di mana tujuan keempat ini merupakan dimensi paling filosofis dari pemidanaan. Di sini, pemidanaan tidak hanya bertujuan mengatur perilaku melalui ancaman atau paksaan, tetapi juga mendorong perubahan internal dalam diri pelaku. Yang pertama yaitu penyesalan sebagai proses moral, kedua pembebasan dari rasa bersalah, dan yang ketiga itu pemidanaan sebagai sarana introspeksi. Yang pertama itu penyesalan tidak dapat dipaksakan, tetapi dapat ditemukan melalui proses pemidanaan yang tepat. Dan yang kedua, rasa bersalah itu tidak terselesaikan dapat menjadi beban psikologis yang berat bagi terpidana, dan pemidanaan yang baik memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf,
memperbaiki dampak tindakannya, dan akhirnya membebaskan dirinya dari rasa bersalah. Dan yang ketiga, tujuan moral fisikal, yakni pembinaan sebagai sarana introspeksi, di mana menempatkan pembinaan sebagai fase refleksi diri. Dan keempat tujuan dari pembinaan pasal 51 ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi, di mana pencegahan memberikan perlindungan sosial, rehabilitasi memperbaiki pelaku, tujuan restoratif mengobati kerusakan sosial, dan tujuan moral menata ulang dimensi batin pelaku. Dengan demikian, pemidanaan dalam KUHP nasional bertransformasi menjadi sistem yang humanis, adil, profesional, dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.